Salam jumpa sahabat M2TV Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir dengan info menarik, mengupas data menjadi fakta, menyajikan berita-berita terpopuler. Biar rekan dan sahabatku menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang bahaya judi bagi masyarakat Karimun. Kecanduan sumber kemiskinan. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk menyajikan informasi menarik untuk sahabat M2TV. Kutipan BBC, mengapa seorang penjudi tidak bisa berhenti? Walaupun kekalahan datang bertubi-tubi, tetapi mengapa mereka tidak kapok dan sadar untuk berhenti dari permainan judi? Dan bahkan mereka akan terus dan terus saja mempertaruhkan semua uangnya di meja judi. Bagi orang-orang yang kecanduan judi, mereka akan mengatakan bahwa walaupun mereka kalah berkali-kali, ada kepuasan ketika mereka menang sekali. Inilah ungkapan seorang yang sudah masuk dalam tahap kecanduan judi. Akibat kecanduan judi akan membuat seseorang melakukan apa saja, yang penting hasrat bermain judinya terpenuhi. Seperti sepenggal kisah yang dituliskan oleh BBC, seorang eksekutif Wall Street dengan gaji ratusan ribu dolar Amerika Serikat per bulan dan memiliki sejumlah usaha komersial mengalami kecanduan judi, membuat hartanya dengan nilai lebih dari 5 triliun rupiah habis di meja judi. Dan bahkan dia harus berurusan dengan aparat kepolisian karena menipu rekan usahanya senilai 1,3 triliun rupiah untuk membiayai hobi judinya. Dan menurut dia, itu hanya cara untuk saya memenuhi kecanduan judi ketika dihadirkan di ruang persidangan. Dan kita dapat membandingkan bagaimana dengan masyarakat kita yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki usaha yang tetap, pasti akan hancur berantakan karena judi. M2TV tidak peduli dengan apapun usaha yang dibangun oleh siapapun dan diurus oleh siapapun. Tetapi ketika usaha tersebut berpotensi merusak sendi-sendi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Karimun, maka adalah tugas kita untuk mengingatkan mereka dan tugas kita menyadarkan mereka supaya bangun dari mimpi akan mendapat keuntungan besar. Sadar dan berhentilah berjudi, karena dalam sejarah peradaban dunia tidak ada judi yang memperkaya manusia, dan judi akan merusak sendi-sendi kehidupan manusia. Yang jelas, dengan beredarnya berbagai permainan di negeri berasam Tanjung Balai Karimun, pasti memiliki potensi negatif dan positif bagi masyarakat Karimun sendiri. Positifnya, terbuka sedikit lapangan kerja untuk beberapa orang, dan tentu mereka bisa menghidupkan keluarganya walaupun tidak seberapa. Negatifnya atau mudaratnya lebih besar. Yang pertama, uang masyarakat terkumpul untuk memperkaya kelompok-kelompok tertentu, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, terbangun blok-blok layaknya kelompok mafia di Karimun. Dampak sosialnya lebih besar lagi. Berikut M2TV akan uraikan bahaya judi untuk masyarakat Karimun sebagai berikut. Yang pertama, kecanduan sangat berbahaya, harta boleh habis. Kutipan liputan 6kom Jakarta pada tahun 2018. WHO menetapkan klasifikasi kecanduan atau adiksi akibat gambling disorder atau gangguan judi dan gaming disorder atau gangguan game. Klasifikasi ini tercantum dalam International Statistical Classification of Disease and Related Health Problem ICD-11 yang akan berlaku pada tahun 2022 mendatang. Kenapa WHO memasukkan perilaku kecanduan ini ke dalam klasifikasi gangguan jiwa? Karena dampak negatif sangat besar. Demikian dikemukakan oleh dokter spesialis kesehatan jiwa Christina
dalam webinar Kementerian Kesehatan Rabu 20 Agustus 2020. Menurut Dr. Christina, ada beberapa dampak akibat seseorang kecanduan judi. Dampak biologi. Aspek biologi kecanduan membuat rusak fungsi kognitif atau satu sistem saraf manusia untuk merencanakan sesuatu kegiatan secara teratur. Ada yang namanya fungsi eksekutif atau satu fungsi untuk mengatur, misalnya waktu mandi, waktu sholat, waktu untuk berkumpul dengan keluarga, bahkan waktu makan, waktu bekerja. Bagi para penjudi yang sudah masuk dalam taraf kecanduan, mereka bisa melupakan semua ini. Akibat hal ini, seorang penjudi lupa makan, lupa mandi, lupa sholat, lupa tanggung jawab terhadap keluarga, baik ketika dia sedang menang judi maupun kalah dalam permainan judi. Oleh karenanya, jangan heran ketika data perceraian di kantor urusan agama dari waktu ke waktu terus meningkat. Salah satu faktor perceraian yang cukup tinggi adalah judi. Karena judi, suami lupa diri, keluarga diterlantarkan, bahkan judi akan menjauhkan manusia dari Tuhannya. Dampak fisiologi. Kecanduan judi merusak fisiologi masyarakat Karimun. Apa tidak? Ketika tabungan habis, penjudi akan nekat menjual harta miliknya demi menutupi hasrat dan kecanduannya berjudi. Dan ketika seluruh harta bendanya habis, hutang bertumpuk. Secara fisiologi, para penjudi akan depresi. Dalam keadaan depresi, oleh karena tidak sadar akan dirinya, sangat mudah mengambil langkah bunuh diri ataupun melakukan segala sesuatu di luar daripada kesadaran dirinya. Dampak sosiologi. Secara sosiologi, seorang yang sudah kecanduan judi akan memiliki hubungan yang tidak baik dengan lingkungannya. Jangankan dengan lingkungannya, bahkan dengan istri dan anaknya pun tidak baik. Penjudi akan sering marah-marah tidak tentu, mudah emosi dan suka mengeluarkan kata-kata kasar. Hal ini membuat lingkungan sekitarnya akan menjadi kaku dalam beradaptasi. Dengan uraian di atas, M2TP kembali memotivasi masyarakat. Ayo tinggalkan mimpi-mimpimu dan bangun dari tidurmu. Jangan pernah mau diinabobokan dengan mendapatkan keuntungan besar dengan modal yang kecil. Jangan pernah mempertaruhkan masa depan keluargamu dengan gambling. Yakinkanlah dirimu bahwa gambling adalah jalan sesat yang sedang kamu jalani. Yakinkanlah dirimu tidak ada keuntungan besar tanpa modal dan kerja keras. Fitrah manusia, harta akan ditemukan dengan keringat bercucuran.